ASD itu tidak bisa sembuh. Apa sih bedanya neurodivergent dan neurotipikal? Apa sih Bu perbedaannya tantrum dan meltdown? Halo Sobat TML, saya Khofifah. Sekarang lagi di Rumah Terapi Homeschool TML yang berada di Tanah Baru, Depok. Nah, kita kembali lagi untuk belajar tentang autisme nih. Sebelum kita mendalami tentang autisme, kita harus tahu istilah-istilah yang berhubungan dengan autisme. Yang pertama adalah ASD. Kira-kira ASD apa ya? Kita tanya Bu Ismi yuk. Halo Bu Ismi. Nah, sebelum kita mau belajar, kita pengen tahu nih, apa sih itu ASD? Oke, ASD ya, atau Autism Spectrum Disorder. Jadi ini nih istilah dari adanya gangguan syaraf seperti itu, di mana adanya masalah perkembangan baik dari sensorik motornya, kemudian dari functioningnya, dan juga sosial komunikasinya. Nah, untuk ASD ini sendiri tuh perlu digarisbawahi ya, ASD itu tidak bisa sembuh karena kan ini tadi ada gangguan di sarafnya. Jadi untuk ASD sendiri ini kita ada 3 tingkatan, kita sebutnya. Ada yang masih ringan, dimana dia masih berfungsi lah, bisa berfungsi dengan mandiri nantinya. Kemudian ada yang apa kalau mild tuh? Sedang. Oh, sedang ya? Oke, dan kemudian ada yang sedang. Jadi sedang ini sebenarnya dia bisa mandiri tapi tetap masih dalam pengawasan. Ada juga yang itu berat, dimana kalau berat ini dia masih full perlu pendampingan. Oke, makasih Bu Ismi. Mau pertanyaan lagi dong, apa sih bedanya neurodivergent dan neurotipikal? Oke, neurodivergent dan juga neurotipikal. Mungkin kita mulai dari neurotipikal dulu. Untuk neurotipikal tuh simpelnya ya, simpelnya kita sebutnya itu normalnya lah. Jadi gimana seorang anak ataupun individu itu mampu belajar dan juga memproses informasi itu ya sesuai dengan kalangan masyarakat umumnya, seperti itu. Sementara untuk neurodivergent itu mereka sebenarnya mampu menerima informasi dan juga proses belajar, hanya saja dengan cara yang berbeda. Contohnya seperti anak ASD, ADHD, dan ya yang serupa seperti itu. Jadi kan kalau mereka ini punya caranya sendirilah untuk bisa memahami informasi yang mereka terima. Oke, terima kasih Bu Ismi. Oke Ayah Bunda, kita jeda sejenak untuk menyampaikan informasi yang penting, namun sebentar aja, nggak lama. Jadi banyak orang tua yang mempertanyakan bagaimana caranya untuk menangani anaknya yang memiliki gangguan sensorik. Gangguan sensorik yang terbaik tentu jawabannya adalah dengan memberikan terapi regulasi sensor. Dan terapi regulasi sensor yang terbaik itu adalah di alam. Itulah sebabnya TML telah mendesain suatu tempat yang disebut sebagai TML Farm, di mana di sana setiap anak dapat kemudian meregulasi sensornya secara baik. Kenapa? Karena semua stimulasi itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didapatkan oleh masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mengikuti terapi alam, masing-masing anak dilakukan assessment, dengan demikian kurikulum untuk masing-masing anak berbeda-beda. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai terapi alam yang dilaksanakan di TML, Anda dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekarang, kita balik lagi ke video. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui istilah tantrum dan meltdown. Pasti ini sering banget ya disebut. Kita tanya Bu Rahma yuk. Nah, kira-kira apa sih Bu perbedaannya tantrum dan meltdown? Kalau tantrum itu respon anak ketika menginginkan sesuatu tapi tidak terpenuhi, makanya dia akan menangis atau memukul dan lain sebagainya. Nah, sedangkan meltdown adalah karena permasalahan sensori, misalkan dia kepanasan atau dia mendengar suara yang terlalu bising, makanya dia responnya akan menangis karena permasalahan sensorinya itu. Oke, nah itu dia perbedaan tantrum dan meltdown. Jadi jangan sampai salah untuk perbedaannya, dan kita juga harus mengetahui apa sih kira-kira penyebabnya. Nah, itu aja. Nanti kita belajar lagi bersama TML ya. Sampai jumpa.